Fadlizon soal boykot produk Perancis. Apa dia mau pekerjakan buruh kalau dirumahkan? Ditulis oleh Syardi dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Perancis sedang dibicarakan di mana-mana. Bahkan di sini ada seruan demo dan boykot produknya sampai Presiden Perancis meminta maaf. Kita fokus ke boykot saja, karena kalau kita bahas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam isu agama tersebut, takkan selesai dan terus berkepanjangan. Isu boykot ini lebih ringan dan mudah diargumentasikan. Adalah fakta bahwa tidak semua akan memboykot produk Perancis. Lihat saja saat aksi 212, produk roti bakal dikecam dan ada seruan diboykot. Yang terjadi malah sebaliknya, makin tenar. Perusahaan makin besar, keuntungan semakin berlipat. Dapat promosi gratis tanpa dibayar. Berniat menghancurkan sebuah hotel atau merek melalui boykot, tapi malah terbalik hasilnya. Seruan boykot-boykotan sejauh yang saya tahu tidak akan berhasil. Yang ada malah makin populer karena diekspos secara masif. Lagi pula saya yakin kalau diberi produk-produk seperti Hermes, Dior, Livy, dan lain-lain secara gratis, apakah mereka akan menolak jika ditawarkan paket wisata gratis ke Paris untuk mengunjungi Eiffel Tower, Louvre Museum? Apakah mereka mau? Mungkin mereka bakal menjadi yang terdepan antri. Hehehe. Jadi rasanya sangat aneh masih ada yang menyerukan jurus boykot-boykotan seperti itu. Kalau mau kecam, kecamlah orang yang dianggap bertanggung jawab, bukan menyeret sesuatu yang tidak ada kaitannya. Banyak Fadlizon ini, Fadlizon menyerukan agar tidak mengkonsumsi makanan dan minuman asal Perancis melalui akun Twitternya. Mari kita boykot dari mulai air mineral, produk Perancis, makanan dan produk-produk lainnya, kata Fadlizon. Netizen ternyata jauh lebih pintar dan logis. Mereka lantas mempertanyakan kalau perusahaan di negara ini tutup karena bangkrut atau penjualan anjlok, karyawan terpaksa dirumahkan, siapa yang harus tanggung jawab? Apakah Fadlizon mau bertanggung jawab atau malah lepas tangan, lari, tiarap lalu menyalahkan pemerintah sebabkan pengangguran naik? Apakah Fadlizon cukup kaya untuk dirikan pabrik sendiri dan pekerjakan mereka yang telah dipecat? Kita ambil contoh deh perusahaan air mineral. Sumber airnya dari mata air yang ada di lereng gunung di Indonesia. Manajemennya juga kebanyakan orang Indonesia. Yang bikin botol minuman juga orang Indonesia, yang desain label botol juga orang Indonesia, yang cetak label juga orang Indonesia, yang memantau proses pemurnian air dan mengisi air ke botol juga orang Indonesia, yang memasukkan botol ke kardus juga orang Indonesia, yang mendistribusikan produk ke distributor, agen, retailer, toko hingga ke tangan konsumen juga orang Indonesia. Bayangkan berapa banyak pekerjaan yang terlibat di dalamnya, berapa banyak perputaran uang dalam satu siklus produksi hingga distribusi ke konsumen. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak orang cari makan dan dapat gaji dari sini. Bayangkan seenaknya main boykot-boykot kalau perusahaan terdampak dan buruh dirumahkan. Siapa yang mau kasih makan? Ngajak boykot sih enak, diminta tanggung jawab pasti lari terbirit-birit. Atau paling tidak salahkan pemerintah yang tidak becus. Memang sih boykot biasanya tak efektif, tapi tetap saja seruan ini tidak perlu dilakukan apalagi menyangkut hajat hidup banyak orang di negara ini. Banyak lapangan pekerjaan yang terlibat. Ada juga netizen yang sindir begini, pesawat komersial yang kita naiki, kalau tidak Boeing ya Airbus. Boeing dari USA dan Airbus dari Eropa. Perancis juga ikut andil di dalamnya. Nah, berani gak sekalian boykot pesawat Airbus? Jadi kalau misalnya keluar negeri lantas pesawatnya buatan Airbus, pranikah cancel dan tidak naik pesawat itu? Sekali lagi, ajak boykot mah gampang, cuma modal mulut doang. Tapi lakukan secara menyeluruh itu sulit dan tidak mudah. Mau kecam ya silakan kecam presidennya. Bukankah ucapannya itu yang dianggap bermasalah? Kenapa harus merembes ke hal lain? Kadang sangat disayangkan banyak yang menyikapi hal ini dengan menyeret ke hal lain yang sebetulnya tidak perlu. Tapi biarlah mereka serukan boykot. Tak ada gunanya juga. Yang penting jangan sampai ada seruan yang bersifat memaksa dan melarang. Apalagi sampai terjadi sweeping, ini tidak boleh dibenarkan. Di ILC, Mahfud MD banting Gatot, Amin Rais, SBY, des ambiar semua. Ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masihkah perlu membahas acara ILC? Menurut saya masihlah dalam kondisi tertentu. Untuk menontonnya sih, saya pastikan tidak. Namun ketika di dalam acara yang tendensius
dan selalu menyerang pemerintahan itu ada dari pihak pemerintah yang sanggup mensleding berbagai pihak yang sok pintar padahal ngaco. Nah, inilah saatnya kita bahas. Hehehe. Selasa malam kemarin 20 Oktober, acara ILC bertajuk Setahun Jokowi Makruf Dari Pandemi Sampai Demonstrasi. Hadir di acara tersebut antara lain ada Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio. Sedangkan dari pihak pemerintah hadir antara lain Bahlil Lahadalia dan Mahfud MD. Yang lain ada kok, cuma saya nggak sempat mengabsen. Cukuplah menyebutkan keempat tokoh ini karena memang pernyataan penutup dari Mahfud MD lah yang jadi rajanya ILC tadi malam. Sudah dapat dipastikan bahwa banyak kritikan terhadap pemerintah yang disampaikan mereka yang bicara di ILC. Namun semua kritik, semua tuduhan, tudingan bahkan fitnah itu dibabat habis oleh Mahfud MD. Mantap. Video pernyataan Mahfud MD saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Namun perlu saya kutip bagian-bagian yang penting. Kenapa? Sekalian buat pegangan bagi saya dan pembaca ketika diserang kadrun atau siapalah yang anti sama Presiden Jokowi. Mahfud MD memberikan poin-poin penting. Pertama, soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Ada survei yang menyebut hanya berada di angka 50%. Menurut Mahfud MD, perlu diperhatikan bahwa tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan itu berbeda. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih di angka hampir 70%, yang artinya masih baik. Kalau ada ketidakpuasan itu pasti wajar. Memang masih banyak yang perlu dibenahi. Misal di lembaga yudikatif yang berdasarkan undang-undang tidak dapat diintervensi oleh lembaga eksekutif atau presiden. Namun ada pula kinerja pemerintah di bidang hukum yang diapresiasi oleh publik seperti penangkapan Joko Chandra. Lalu ada 2 jenderal dan jaksa yang jadi tersangka. Kedua, siapapun presidennya tidak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti Pancasila. Mahfud MD memberikan contoh-contoh dari Presiden Soekarno hingga SBY. Ini bisa dilihat dalam videonya ya. Bahkan jika nanti Gatot atau Rizal Ramli jadi presiden, pasti ada orang yang akan melemparkan tuduhan serupa. Jelap, ini sama saja dengan mengatakan bahwa Mahfud MD tahu akan ambisi mereka berdua ini. Hehehe. Ketiga, konsekuensi demokrasi menyebabkan pemerintah atau presiden tidak dapat mengintervensi lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif. Misal ketika ada yang protes, loh kok orang ini dibebaskan oleh MA? Atau kok DPR bikin undang-undang begitu? Presiden tidak bisa mengintervensi, tapi justru ketidakpuasan malah diarahkan ke pemerintah atau presiden. Kalau mau semua diatur presiden, ya baliklah ke pemerintahan otoriter. Nah, di antara pemaparan oleh Mahfud MD, selain jelek di atas itu, terselip juga sentilan yang nuampol banget ke Amin Rais, Gatot dan SBY. Terkait dengan kritik yang menganggap Presiden Jokowi tidak bisa memimpin, yang kerap disebut oleh Amin Rais maupun Gatot. Ini kata Mahfud, meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin pun dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa bisa dia mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Korupsi masih banyak, kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kata Mahfud, jelek. Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap. Tapi sekarang berbicara komunis, karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu. Lanjut Mahfud, jelek lagi, mantul bantingannya. Hehehe. Loh, bener kan? Amin Rais tidak pernah berhenti menghujat Presiden Jokowi hingga dibikin satu buku, tapi tidak pernah bercermin pada dirinya sendiri ketika dia jadi pejabat waktu itu. Kalau Gatot sih, sudahlah. Lalu tentang SBY, Mahfud MD menjawab kritik yang menyebut Undang-Undang ITE dipakai untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Yang membuat Undang-Undang ITE Pak SBY. Pada waktu itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dikeluarkan karena terlalu banyak hoax. Dia atau SBY diserang habis-habisan tak berdaya. Gimana sih caranya buat undang-undangnya? Sekarang mau dipakai kok dimarahi. Jadi tidaklah adil untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi saja yang menggunakan Undang-Undang ITE dalam beberapa penangkapan para pengacau. Toh buktinya ada, yang baper siapa, yang disalahkan siapa, ya enggak? Sama saja sih dengan narasi yang menyebutkan pemerintahan SBY tidak pernah memenjarakan orang-orang yang mengkritiknya. Ketika ditelusuri sejarahnya, jejak
jejak digitalnya. Ada kok yang kena hukuman, bahkan Rizik Syihab masuk penjara juga di era SBY. Pak Presiden Jokowi yang kena tuduhan otoriter dan kriminalisasi ulama, ngaco kan? Kembali lagi, semua yang disampaikan oleh Mahfud MD itu kalau buat saya sih, selain jadi pengetahuan juga sebagai pegangan. Karena yang ngomongkan, pasti apa dibicarakan itu nggak ngaco. Semua di dalam koridor hukum yang berlaku. Saya rekomendasikan bagi pembaca untuk melihat videonya sampai selesai, sekitar 23 menit lah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana, terutama buat menghadapi tudingan atau provokasi gak jelas. Sudah banyak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi buat rakyat Indonesia. Hanya orang yang dibutakan oleh kebencian atau memang menderita kerugian karena sumber duit ilegalnya hilang gegara Jokowi, yang selalu anti sama apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, atau orang-orang yang syahwat politiknya tidak kesampaian gara-gara Jokowi. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.